Shalom Bapak Ibu, akhir-akhir ini Tuhan menaruh di pikiran saya sebuah kata, yaitu hati. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau mau aku sharing tentang hati, saya minta konfirmasi dari Tuhan. Dan ternyata benar, dalam 2 minggu terakhir ini, saya banyak menerima kiriman ayat melalui WA tentang hati, dan juga dari beberapa khotbah dan saat teduh yang saya tonton tanpa sengaja di YouTube, itu juga bercerita tentang hati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengar suatu pesan dari Tuhan dan kita ragu apakah benar ini dari Tuhan atau bukan, kita bisa minta konfirmasi dari Tuhan. Jujur sebenarnya ini teguran Tuhan untuk saya, karena maksud Tuhan sebenarnya adalah aku mau hatimu ating. Dan saya sadar kalau hati saya belum sepenuhnya untuk Tuhan. Mari kita lihat di ayat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kalau kita tidak menjaga hati kita, berarti kita sama saja dengan mati. Saya tanya Tuhan, apa maksudnya ini Tuhan? Dan Tuhan jelaskan seperti ini. Tiap pengikut Kristus wajib mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan darah Yesus. Katergazomai ini arti tepatnya adalah menyelesaikan atau menggarap. Jadi kata kerjakan keselamatan itu artinya kita harus hidup seperti orang yang sudah diselamatkan. Misalnya ada orang yang sudah disembuhkan dokter dari penyakitnya secara gratis, tetapi dia tetap tidak mau bangun dari tempat tidurnya. Dia tetap merasa dirinya masih sakit. Aneh sekali. Harusnya dia bangun dan bekerja untuk membalas kebaikan dokter itu, bukan? Lalu apa yang kita butuhkan untuk bisa melakukan semua ini dengan tulus? Tentunya kita harus mempunyai kasih terhadap Tuhan dan sesama. Keselamatan ini bisa dikerjakan dengan baik jika ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Hati kita sulit diatur. Kita menjaga hati kita dengan menyerahkan hati kita semuanya pada Tuhan. Jadi Tuhan yang menjaga hati kita. Ini yang Tuhan mau dengan ayat ini. Jika hati kita tidak terjaga dengan baik, maka dari hati kita tidak terpancar tindakan dan perkataan yang akan membuat orang lain hidup. Tapi akan terpancar tindakan dan perkataan yang membuat orang lain menjadi mayat. Semua tindakan dan perkataan kita akan membuat orang lain menjadi bangkai hidup, akan membuat orang lain menjadi bangkai berjalan. Jadi dari hati kita yang kotor itu akan memancarkan kematian. Dari mana kasih itu timbul? Kasih itu timbul dari dalam hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Dengan menyerahkan hati kita semuanya pada Tuhan. Jadi Tuhan bisa mengisi hati itu dengan kasih. Karena apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan dan sesama, semua itu sia-sia karena tidak berdasarkan kasih.
Tuhan kasih tahu saya bahwa kita semua itu susah untuk menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam kedagingan kita. Pada dasarnya manusia itu pilih kasih. Pada saat anak bapak ibu sakit, terutama mama pasti pernah bilang seperti ini, aduh daripada anak saya yang sakit, lebih baik saya yang sakit saja, kasihan anak saya. Tetapi lain halnya, kalau orang tua kita yang sakit, belum tentu kita akan mengatakan, lebih baik saya yang sakit saja. Pada dasarnya manusia itu pilih kasih, dan ini membuat kita sulit untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus. Benar begitu Bapak Ibu? Kalau ada orang yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, memuji Tuhan, melayani Tuhan, apakah orang tersebut sudah dapat kita katakan bahwa dia mengasihi Tuhan? Apa sih bentuk nyata kita mengasihi Tuhan? Mari kita lihat beberapa ayat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata begini di Yohanes 14 sebanyak 3 kali. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagian paling indahnya ada di perkataan Tuhan Yesus seperti ini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, yang tertulis dan yang tidak tertulis. Maka Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami berdua akan datang kepadanya, dan tinggal bersama-sama dia membangun rumahnya. Jadi Allah Bapa dan Tuhan Yesus akan membantu kita membangun rumah tangga kita bila kita mengasihi Tuhan Yesus. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan Yesus? Kita menuruti semua firman Tuhan Yesus, baik yang tertulis di Alkitab maupun yang kita dengar tiap saat. Jika siapapun yang tidak mengasihi, maka dia berasal dari iblis. Misalkan ada orang yang mengasihi dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi dia tidak peduli dengan tetangganya yang kesulitan. Dia berasal dari siapa? Misalkan ada satu orang yang sangat menyebalkan, kita sudah mengasihi dia, tapi dia membalasnya dengan kejahatan. Sulit sekali mengasihi dia, bukan? Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk tetap mengasihi dia. Disinilah kita perlu bantuan Tuhan. Kita harus menjaga hati kita agar kita bisa menerima bantuan kasih dari Tuhan. Harus kita akui bahwa mengasihi itu tidak mudah. Saya pernah mengalami suatu hal di mana saya merasa kesal dengan teman saya yang selalu mengeluh tentang keadaannya yang sulit. Lalu saya tanya Tuhan, saya mesti gimana Tuhan sama teman saya ini? Dan Tuhan akhirnya kasih tahu saya, setiap kali kamu mau curhat sama saya mendengarkan nggak? Tuhan tanya sama saya. Dan di situ saya belajar bahwa untuk mendengarkan seseorang itu kita perlu kasih. Dan akhirnya saya sadar bahwa diperlukan kasih untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi Bapak Ibu, mengasihi itu tidak mudah. Kita hanya bisa mengasihi Tuhan dan sesama kalau kita dibantu oleh Tuhan. Dan Tuhan akan bantu kita kalau kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hati kita adalah sumber kasih kita. Selamat menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Pasti hati kita akan terjaga dengan baik. Pasti hati kita diisi oleh kasih. Amin.